Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku larutan. Nah, saya ingatkan kembali di kelas 10 semester 2 kita pernah belajar tentang larutan. Jadi, larutan berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kalau elektrolit itu nanti dibagi lagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Jadi larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Sedangkan kalau non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya untuk larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, silakan dibuka lagi catatan kimia kelas 10-nya. Karena ada beberapa larutan elektrolit kuat yang harus kamu ingat. Nah, karena dalam konsep larutan itu terbagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah, dalam sifat koligatif larutan ada namanya faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff ini hanya berlaku untuk larutan elektrolit saja. Jadi kalau larutan non-elektrolit maka tidak ada nilai faktor Van Hoff atau larutannya tidak memiliki nilai I. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff bisa didapatkan dari 1 ditambah N kurang 1 dikali alfa, di mana N adalah jumlah ion, sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Sehingga nanti kalau ada faktor Van Hoff, maka rumusnya akan jadi seperti ini. Ada penambahan I. Gitu, di sini. Ada penambahan I. Kemarin kan kita belajar tentang delta TF. Delta TF didapatkan dari KF kali M, atau M kali KF itu sama aja. Nah, karena ini larutan elektrolit, maka ada tambahan I. Jadi, KF dikali M dikali I. Gitu. Nanti untuk delta TB juga sama, untuk nilai Pi juga sama. Tapi hari ini kita batasi dulu sampai dengan penurunan titik beku larutan. Sekarang contohnya seperti ini. Ada beberapa poin yang harus kamu ingat, yaitu kalau larutannya bersifat elektrolit kuat, di mana alfanya sama dengan 1, maka akan berlaku I sama dengan jumlah ion. Nah, jumlah ion itu yang mana sih? Jadi contohnya ini di sini ada NaCl. Nah, ini terdiri dari ion Na plus dan ion Cl min. Nah, berarti di sini ada 2 ion yang terlibat, yaitu ion Na ini ya, 1 Na dan 1 Cl. Berarti bisa saya katakan bahwa ionnya ada 2. Nah, karena NaCl adalah elektrolit kuat, berarti nilai I-nya akan sama dengan jumlah ion. Berarti untuk NaCl, I-nya sama dengan 2. Dari mana? Dari sini. Nah, ini. Gitu. Contoh lainnya, saya ambil pada senyawa H2SO4. Nah, ini ion yang terlibat adalah ion H+, dan ion SO4 2-. Tapi di sini hanya ada 2 ya. Jadi jumlah ion yang terlibat di sini ada 2. Ada 2 H+, dan 1 SO4 2-. Jadi ada 3 ion. Ada 3 ion yang terlibat pada senyawa H2SO4. Gitu. Karena H2SO4 adalah elektrolit kuat, maka jumlah I-nya akan sama dengan jumlah ion. Maka harga I-nya sama dengan 3. Kenapa 3? Tadi karena ion yang terlibat ada 3. Kok gini ya?
Nah, ya, ini. Gitu. Untuk mengetahui yang mana elektrolit kuat, kita tahunya dari mana elektrolit kuat sama elektrolit lemah. Untuk membedakannya, yaitu elektrolit kuat adalah zat yang bersifat asam kuat, basa kuat, dan garam. Gitu, silahkan dibuka lagi buku catatan kelas 10-nya. Untuk asam kuat, basa kuat pernah dipelajari di kelas 11 semester 2. Kita ke contoh soalnya. Latihan soal. Nah, di sini ada soal, ke dalam 500 gram air dilarutkan 7,45 gram KCl. MR KCl yaitu 74,5. Jika tetapan penurunan titik bekunya 1,86, maka yang diminta adalah menghitung penurunan titik beku larutan. Kita tulis di sininya diketahui ada masanya si air atau si pelarut. P atau di sini massa pelarut adalah 500 gram. Kemudian massa zat terlarut GR. Saya menuliskan simbolnya GR ya. GR itu simbol untuk massa zat terlarut. Sama dengan 7,45 GR. Lalu ada penurunan tetapan. Kalau ada tetapan, berarti di sini simbolnya adalah K. K apa? K itu ada KF, ada KB. Ingat di sini beku. Beku kan frozen. Ingat membeku. Ingat frozen berarti KF. Ini adalah nilai KF. KF-nya sama dengan 1,86. Yang ditanya adalah penurunan titik beku. Ada kata penurunan, berarti ada simbol delta. Delta TF. Ini yang ditanya. Nah, jawab penyelesaiannya. Ingat rumusnya tadi di slide sebelumnya. Nah, ini ya. KF kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. Nah, ini bisa juga ditulis, kalau kamu mau nulis M dulu, kalau saya nulisnya I kali KF kali M, itu semua sama ya, karena kalau hubungan perkalian boleh dibolak-balik. Biasanya saya nulisnya M kali KF kali I, jadi harga I-nya saya taruh di belakang. Kita hitung dulu molalitasnya, molalitas M. Molalitas, ingat di pertemuan 2 pekan sebelumnya tentang molalitas sudah saya jelaskan rumusnya. Saya tinggal nulis ulang aja. Rumusnya GR per MR kali 1000 per P. 1000 per P. Terus, kalau udah saya substitusi, GR-nya adalah 7,45. Rumus molalitas adalah GR per MR kali 1000 per P. Nah, kemudian kita substitusi atau kita masukkan nilai-nilainya. GR-nya di sini adalah 7,45. MR-nya adalah, ini MR ya, 74,5. Tadi belum dicatat di sini, tambahin. MR-nya sama dengan 74,5. Substitusi ke sini, 74,5. Kemudian 1000 per P. P-nya adalah 500. Nanti kalau ini kan bisa coret 1000 dibagi 500, hasilnya 2. Nah, kalau ini 7,45 dibagi 74,5, hasilnya 0,1. Sehingga kita dapatkan harga M-nya 0,1 kali 2 kan, 0,1 dikali 2 yaitu hasilnya 0,2. Kalau sudah, kita substitusi ke sini.
delta TF-nya sama dengan M-nya adalah 0,2 dikali KF-nya adalah 1,86 dikali harga I. Nah, sekarang kita tentuin harga I-nya dari mana? Di sini senyawanya adalah KCl. Nah, KCl itu adalah elektrolit kuat. Lagi-lagi kamu harus ingat ya, KCl adalah elektrolit kuat. Karena ini elektrolit kuat, maka akan berlaku harga I sama dengan N-nya. Gitu, karena di elektrolit kuat akan berlaku aturan harga I sama dengan N. Jadi kita tentukan N-nya adalah jumlah ion. N adalah jumlah ion. Nah, pada KCl, ionnya ada K plus dan Cl min. Jadi ada 2 di sini ya. Sehingga total ionnya atau jumlah ionnya ada 2. Karena jumlah ionnya 2, berarti nilai I-nya sama dengan 2. Gini. Terus kalau sudah, saya substitusi angka 2 ini, disubstitusi ke sini. Masukin. Delta TF sama dengan, hitung deh, 0,2 kali 2 kali 1,86. Hasilnya adalah 0,744. Satuannya adalah derajat Celcius. Nah, inilah hasilnya. Maka penurunan titik beku untuk larutan KCl ini adalah 0,744 derajat Celcius. Baik, untuk hari ini sekian, sampai di sini. Untuk tugasnya tidak ada dulu karena masih ada lagi tugas pembahasan berikutnya. Jadi tugasnya digabungkan dengan pertemuan berikutnya saja. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke saya lewat WhatsApp chat personal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.